Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il alam wa ja'alahum kawakiba yahtadi kullu dhalin fi halakidh dhalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada berwudu. Wudu ini merupakan salah satu amalan daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita ketahui bahwa wudu ini adalah wasilah untuk kita melaksanakan ibadah salat. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah salat tanpa wudu, maka tidak dianggap sah ibadah salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun wudu ini ada dua hal. Yang pertama, ada wudu di dalam salat dan ada wudu di luar salat. Artinya wudu untuk melaksanakan ibadah salat apapun, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Dan juga ada wudu di luar daripada ibadah salat, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ini diamalkan oleh para aulia, orang-orang saleh. Ya, contohnya banyak yang diantara kita ini yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk tidur dalam keadaan memiliki wudu. Banyak di antara umat Nabi yang belum mengamalkan amalan seperti ini. Ternyata ini amalan Nabi Muhammad SAW dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Dan fadilah keutamaan wudu bagi orang-orang yang melaksanakannya atau mengambil air wudu sebelum dia tidur itu luar biasa. Ya. Di sini baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama ala wudu'in fa adrakahul maut fi tilkal laila fahuwa indallahi syahid." Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidur dalam keadaan memiliki wudu gitu, lalu ia meninggal di dunia, maka dia mendapatkan pahala syahid dan dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidur-tidur saja, bahkan tidur dalam keadaan janabat. Ini bukan amalan Nabi Muhammad SAW dan bukan amalannya orang-orang saleh, para aulia. Justru Nabi memerintahkan kepada kita, dan ini dijalankan oleh para aulia, orang-orang saleh, hendaknya sebelum kita melaksanakan tidur, maka kita mengambil air wudu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala matikan kita tertidur sampai tidak terbangun, alias kita mati, maka kita mati, ia dianggap mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada berwudu. Banyak keutamaan-keutamaan wudu yang dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya dikatakan, man tawadda'a lis-salati wa shalla kaffarallahu lahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Barang siapa yang mengambil air wudu untuk mendirikan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya di antara salat itu dengan salat berikutnya. Contoh, kita mengambil air wudu untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Di antara maghrib sampai isya, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan kita punya dosa. Kita mengambil air wudu di waktu isya, dari mulai isya sampai menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kita punya dosa. Di waktu subuh kita mengambil air wudu untuk melaksanakan ibadah salat subuh, ya, sampai nanti ketemu zuhur, ya, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kita punya dosa. Begitupun sama, kita ambil wudu untuk salat zuhur, maka di antara salat zuhur dengan salat asar akan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama dengan salat asar. Kita ambil air wudu untuk salat asar, di antara salat asar sampai menjelang maghrib, Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita punya dosa, Allah hapuskan kita punya dosa. Jadi mari sama-sama ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan cuma sekedar kita mengetahui bahwa wudu itu hanya sebagai wasilah untuk mendirikan ibadah salat.
Tapi biasakan bagi diri kita untuk mengambil air wudhu di luar daripada ibadah sholat. Maaf, saat kita buang air kecil, setelah kita buang air besar, saat kita kentut, buang gas, maka setelah itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kembali mengambil air wudhu. Habis kencing, ambil air wudhu. Habis buang air besar, ambil air wudhu. Habis kentut, ambil air wudhu. Ini merupakan amalan Nabi dan amalannya orang-orang soleh. Maka kita akan terjaga. Orang-orang yang memiliki wudhu, menjaga wudhunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, musibah, bahla, bencana, dan kezaliman daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijab, ya. Jadi inilah keutamaan sedikit yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan-keutamaan wudhu yang lain yang saya tidak sebutkan. Namun yang kecil ini saja yang kita amalkan dan kita dawamkan, fa insyaallah hidup kita akan memberikan manfaat dan juga hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penuh dengan keberkahan. Maka mari sama-sama kita belajar untuk mendawamkan wudhu. Ya, di luar daripada ibadah salat, kita dawamkan wudhu. Mau pergi kerja, kita ambil air wudhu. Mau berangkat ke sekolah, kita ambil air wudhu. Mau berdagang, kita ambil wudhu. Mau buka dagangan, kita ambil air wudhu. Mau keluar rumah, kita ambil air wudhu. Mau bersilaturahim, kita ambil air wudhu. Maka selama wudhu itu ada, maka selama itu pula rahmat Allah dan keberkahan Allah akan menaungi daripada diri kita. InsyaAllah, mudah-mudahan manfaat, barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.